Pintar tidak cukup untuk menjadi modal hidup. Ya, itulah eh, bahan hari ini ya, kawan-kawan, yang mau saya bicarakan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya, semoga diberikan kesehatan terus kawan-kawan dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Eh, Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, pintar tidaklah cukup untuk kita berhasil dalam kehidupan. Kita perlu trik, perlu kecerdasan, ya kan? Semua instrumen kita gunakan. Anda tidak cukup hanya menjadi spesialis atau spesialisasi, ya kan? Tapi Anda juga harus bisa generalisir. Susah amat ya ngomongnya. Menggeneralisasi itu. Gua ngomongnya adanya kayak belepotan nih, kayak siapa si Pak Men itu. Apa tuh? Lupa ya. Pokoknya itu deh. Generalisasi. Itu yang benar. Generalisasi semua bakat dan kemampuan. Ambil contoh orang pintar dari tingkat pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di level perguruan tinggi, nilainya wow banget. Katakan di pendidikan terakhir IPK-nya cum laude ya, atau rata-rata 4 lah, meskipun nggak cum laude. Itu udah secara intelektual, secara intelijensia, kemampuannya berarti katakan luar biasa. Tapi apakah itu bisa menjadi modal? Fakta yang terjadi di negara ini, tidak cukup kita hanya modal pintar, tapi Anda harus cerdas. Tidak hanya menjadi kutu buku di sekolah, yang hanya kerjanya membuka buku, ada yang tipis, ada yang berat dan tebal. Itu nggak cukup. Ini bukan masalah secara personal saya sukses atau bukan. Cuma pengalaman hidup dan lingkungan itu sudah banyak bukti. Banyak yang pintar, tapi banyak juga faktor non teknis yang mempengaruhi mereka sehingga menjalani kehidupan ataupun karir yang digeluti itu tidak berhasil. Sudah banyak modal yang dikeluarkan, mending kalau modal sendiri. Ada yang juga masih disubsidi ya, sama mungkin orang tua mereka, tapi tidak juga berhasil. Nah itu menjadi salah satu masalah yang saya bilang kemarin, masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maunya kita begini, ternyata hasilnya begitu. Mau aku begini, kau begitu. Jadi nggak cukup hanya pintar, kita harus cerdas. Kalau orang cerdas, ya perbedaannya cukup signifikan dengan orang pintar. Ya kan? Jika orang pintar dia mampu mengolah dan meningkatkan atau mendapatkan blessing, ya kan, atau berkah yang tinggi. Tapi ketika orang cerdas, dia mendapat berkah pengetahuan dengan kemampuan untuk mengolah sesuatu kondisi hingga mampu untuk menguntungkan secara pribadi, artinya dirinya sendiri, personality. Nah, kita harus begitu kalau ya kan. Jadi nggak cukup cerdas doang. Anda sekolah capek-capek pagi sampai sore, apalagi dengan kondisi sekarang daring ya. Ini kondisinya secara kualitas generasi yang lulus di zaman COVID ataupun sedang menjalani studi, baik itu dari tingkat dasar maupun sampai perguruan tinggi,
ini jelas ada penurunan kualitas. Artinya zaman sebelum itu saja, sebelum COVID, nah, banyak contoh yang seperti yang saya bilang di awal, tidak cukup cerdas, apalagi sekarang kondisinya. Malah sekarang lebih banyak pintar ibu-ibunya. Untuk itu kita harus pintar menangkap setiap peluang. Selama itu masih on the track, rule of the game-nya kita ikuti, ya kan? Tetap pada jalur, itu salah satu kiat kunci kesuksesan oleh saya yang belum sukses. Jadi yang belum sukses aja bisa ngasih ini, aneh kan? Pasti aneh. Nah, ini ada sedikit apa ini, roti ini kayak ulang tahun. Termasuk di mungkin di dunia kita geluti sekarang di YouTube ya, banyak cara-cara cerdas yang bisa kita gunakan. Artinya apa yang saya sampaikan bukan segmennya terbatas pada pendidikan, ya kan, tapi juga universal sifatnya. Dia bersifatnya umum, ya kan? Maka ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, ya kan, kita ini hanya sekedar pekerja yang hanya sekedar gugur kewajiban, ataukah kita ingin memberikan suatu nilai tambah. Nilai tambah ini sebagai suatu kredit poin yang bisa mendongkrak satu karir maupun popularitas, dan itu penting banget gitu. Kita harus jadi pembeda, bukan ambisi. Ambisi semua pasti ada kalau ambisi, ya kan. Kalau orang nggak ada ambisi itu berarti dia nggak punya target. Metodenya banyak, berbagai macam cara bisa kita gunakan, tapi ya itu tadi, ikuti rule of the game-nya. Anda harus tetap pada jalur, jangan keluar jalur, karena Anda kalau keluar jalur Anda offset, ya kan? Dan kecenderungannya itu rentan sekali untuk menyerempet bahaya, ya kan. Dan dukungan dari lingkungan, terutama pihak keluarga, itu sangat menentukan ya. Ketika kita punya niat atau punya keinginan sesuatu, saat itu akan menjadi masalah. Sebelum itu menjadi masalah, mari bahasa ini mungkin kita sharing ya, sebelum Anda jauh melangkah. Ada orang-orang yang bisa diajak bertukar pikiran, ya kan, yang lebih berpengalaman di dunia yang ingin misalnya Anda geluti atau apa. Ini kita timba ilmunya, ditimba, diserap, ambil yang positif, ya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Karena ketika orang terjun ke suatu pekerjaan dengan nol pengalaman, ya, biasanya akan bingung menghadapi dunia kerja. Di sini fleksibilitas personality seorang sangat diperlukan. Jadi nggak boleh kaku gitu. Itu tadi yang saya bilang, manfaatkan peluang dengan kecerdasan. Bahasa kasarnya mungkin licik ya, kasarnya licik, tapi terlalu ekstrim kalau dia licik. Cerdas memanfaatkan segala sesuatu, tapi tetap di relnya. Maka kalau Anda menerapkan hal seperti itu, insya Allah kita akan diterima ya, dimanapun tempat kita bergaul ataupun berada di suatu lingkungan kerja. Salah satu kunci sukses adalah pergaulan. Banyak bertanya, tidak bertanya
nanti susah di rumah, janda di jalan kadang-kadang suka kelepasan gitu. Oke kawan-kawan, demikian video singkat 10 menit, semoga bermanfaat, tapi jangan jadikan referensi. Oke, sekian dari saya, semangat selalu buat kawan-kawan kreator. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.